Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamin bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam kalau kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Yang Allah muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para habaib dimanapun mereka berada, para ustaz dan ustazah, kemudian yang Allah muliakan pada jamaah Masjid Siratul Jannah yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan ampunannya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, raghima anhu rajulin dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Jadi seseorang itu, kata Rasulullah, bakal tertimpa suatu kehinaan. Nah, kehinanya bila ngaran puja Rasulullah disambat, tapi orangnya aku bersalawat, orangnya berdiam aja, sunyi orangnya, tuh orang itu lebih kehinaan dan lagi pada Rasulullah. Bahkan dikatakan orang yang ada mau menjawab daripada salawatnya Rasulullah ketika kalinya mendengar itu dikatakan apa? Orang itu sebujur-bujur bahil daripada orang yang bahil lagi. Pamalar kenapa? Pamalar kadang-kadang keterangannya Allah puji. Nah ini bahil masalah harta. Dalam satu ayat diceritakan ada seorang, orangnya kaya, orangnya alim, orangnya pak ibadah, cuma orangnya bakhil. Di sisi lain ada seseorang yang gawirnya senantiasa ia berbuat perbuatan maksiat gawirnya, cuma orangnya ini dermawan. Dermawan benar orangnya nih. Iya kan bilang mana nih? Nak alim tadi kan nang buat maksiat lah. Iya kan dia bilang mana? Termasuk itu orang itu pilihan satu ya. Maka ketika dua orang ini tadi pada waktu itu bertemu Nabiullah Yahya alaihissalam, dia bertemu dengan Nabi lainnya, yang ketemunya bertemu Iblis. Dia bertemu naik Nabiullah Yahya ini, aku di sini ada melihat dua manusia ini aneh juga. Ada orangnya kayak orangnya aneh, orangnya kayak ibadah, tapi pamalan lain juga benar. Di sisi lain aku lihatnya sini ada orangnya pembuat dosa, tetapi orangnya dermawan. Kira Iblis nama kalian ketujuh kira. Namun ketujuh itu mana terbuat ujar si Iblis.
Yang paling kusenangi di antara keduanya adalah orang kaya, kemudian orang yang alim, orang yang baik, udah cuma pamalar. Tahu itu benar itu itu. Ketika mendengar jawaban demikian, ujar Nabiullah Yahya, biasanya dia paling benci dan orang lainnya karena mana disayangi makanya ini diketahui ada tuh dari bisnisnya. Apa dalam masalahnya dulu? Lalu dikatakan oleh si iblis laknatullah, wahai Yahya, akan mungkin Yahya kan dari iblis, tahulah kenapa akan membenci dan orang pembuat maksiat tetapi orang yang dermawan? Kenapa aku suka dengan orang kaya, orang yang alim, orang yang baik ibadah tapi bakhil? Sebab Rasulullah telah mengatakan, namanya si mengatakan, as-sakhiyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatillah, ba'idun min adabihi. Bahwasanya ujar iblis, andai sekiranya seseorang itu nantinya di akhir daripada hayatnya, dikala ia najak, orang ini najak sudah menunggu aja bagi kita detik-detik daripada kematiannya, maka dikala itu Allah akan menolong dengan orang yang dermawan itu. Sebab juga Rasulullah, orang yang dermawan itu parah dengan Allah, parah dengan rahmatnya Allah, jauh daripada ajaknya. Sedangkan orang yang bakhil, orang yang pemalar, itu ujar iblis padahal apa? Orang tersebut ba'idun min Allah, ba'idun min rahmatillah, qaribun min adabihi. Nah, orang yang pemalar itu dikatakan apa? Jauh daripada Allah, jauh daripada rahmatnya Allah, parah dengan ajaknya Allah Ta'ala. Sebab ketika orang meninggal tidak lain dan tidak bukan yang diharapkannya adalah curahan rahmat yang Allah berikan kasih sayang orang tersebut. Nah ini, nama aku nama gairah benar, udah simpis, oh kayak itu, kayak. Nah, jadi jangan kita terlena gini, asik sudah beribadah, duit banyak, terampil di rumah, ya Allah, ibadah rajin, cuma ibaratnya membukakan orang mempuasanya bukan benar, ya lah. Hidup benar membukakan. Padahal kesempatan ini ada. Apa istimewanya ketika seseorang tadi mengeluarkan daripada hartanya untuk membuka puasa? Ini membuka puasa ini. Ujar Rasulullah, man fattara fi sha'iman kana lahu 'itqu raqabatin wa maghfiratun li dzunubihi. Nah, barang siapa yang mana seseorang tadi membukakan puasa, nah, menyiapkan bisa orang membuka puasa, maka bagi orang tersebut nantinya akan dibebaskan daripada azabnya Allah, yaitu apa? Allah ampuni dosanya. Nah, diampuni. Cuma bila kita membukakan dosa orang, jangan ibaratnya hasilnya ada baik, wujud-wujud bersih. Kalau kita tanam wujudi ke umpamanya membukakan orang itu sama sia-sia namanya. Jadi wujud-wujud duit yang halal. Lalu ketika Rasulullah mengucapkan demikian, qulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi as-salihah. Ujar sahabatnya, wahai Rasulullah, ada sebagian kamu wahai Rasulullah yang kau membukakan makanan biasa orang-orang membuka puasa ini ada. Artinya apa? Pada sebagian yang disugih, ada juga sakit. Nah sakitnya ada juga. Maka ketika mendengar penuturan sahabatnya tadi, ujar Nabi apa? Yu'tillahu hadza sawaba liman yufattiru sa'iman ala maskatin labanin aw tamratin aw syarbatin ma'in. Nah, jadi dia nantinya memandangkan Allah itu akan memberikan pahala bagi orang-orang yang membukakan puasa. Jadi membukakan puasa itu dia nanti kan mesti menyediakan makanan saja. Ada mesti kalau
Ketika membukakan harus makan, harus semuanya, harus makan ini sebelumnya ada. Namanya Nabi, walaupun orang tersebut ujar sidin apa? Membukakan orang dengan sebiji kurma. Nah, pandangnya sebiji kurma. Mau kita ngalih jadi kurma sebiji kurma itu berapa ya Allah? Jadi teman anak kurun, nak pergi aja lah. Menghadap kurun. Sebiji kurma, siapa ada kurma? Amun kada Allah jual jadi kurma ngalih, apa? Seteguk air putih. Nah. Itu protokol ada sedekung lagi itu 11 ya Allah. Kalau kena alih juga walau sekejap air susu artinya apa bisa air itu aja. Maka orang tersebut akan mendapat pahala. Nah pahalanya jadi sama seperti pahala yang Allah berikan dengan orang yang kita buatkan puasa tadi dengan tanpa mengurangi daripada nilai pahala puasa orang yang kita bukakan tadi. Jadi istimewa betul. Jangan sampai kita ibaratnya jadi karena yang demikian tadi. Nah jadi di antara orang-orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala, orang yang senantiasa ada mempedulikan ketika orang bersalawat mendengar telingannya tapi yang oleh rumahnya. Nah jadi jangan sampai kita nang tukang salawat ini berada pangkat Tuhan dulu bersemangat bersalawat. Kurangnya banyak, setangkut ibaratnya mengumpulkan minum mata itu kan, yang ada suaranya, kurang gembira aja kita. Tapi itu dasar binaannya dia bang, kamu bahari lah, bahari masa akan-akan, nang ada blondek gini, nang ada blondek. Ketika ini bersalawat, berselesainya, dengan ujung, kamar di mana-mana, berada juga pulang. Saking gembiranya, wah ini semakin canggih keadaan, semakin nyaman. Setelah dengan perempuan bagi kita masyarakat yang bersemangat beruriak segala macam jamaahnya ramai yang dengar. Seakan-akan kayak ada dari manusia. Iyalah, ada. Di sini ya, di sini ramai lah. Ramai ada. Nah, ini malam ini insyaallah harapnya itu. Iyalah. Yang boleh perwakan. Siapa tahu ketika kita bersalawat tadi ini nyata sudah menjadi nilai pahala yang Allah berikan. Satu kali seseorang bersalawat tadi maka dibalas oleh Allah Ta'ala 11 kebaikan dan nyata sudah. Kemudian lagi ujar Rasulullah SAW wa bima anku rajulun indahu abawahu aw ahaduhuma, dan termasuk orang najina adalah seseorang yang mana di sisinya masih berada kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, tetapi falam ya'mal fi haqqi ma'amalan yadkhulu bisabali bil jannah. Cumanya ujian Nabi, ia tidak memperbuat suatu amalan, nah amalan tadi dibuatnya yang menjadi hak daripada kedua orang tuanya. Bila dia mengaku menyebutkan dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini bila dia tidak berbuat apa-apa tidak Allah kita. Nah, artinya apa? Dikala kita melaksanakan ibadah di dalam puasa, yang perlu kita perhatikan, perlu kita lihat orang tua kita. Kamu ini bukan kita anak apa, ada duit, anak apa dia, anak makan apa, anak minum apa, mencari hak, mencari ridha. Mudah-mudahan Allah ridha meridai dengan apa yang kita perbuat tadi. Jangan begitu ada orang tua, ada kita atau masih salah satunya aja ada, tetapi kita ada mutahur, melangi sini juga ada, pengen kita nak hari raya hanya tetap nanti. Termasuk ada orang yang minat, hingga lagi mengadakan. Dan kemudian lagi yang termasuk adalah orang yang minat, walagi mu'andu rajulin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan, tapi keadaan yukhira lahu, seseorang tadi adalah yang termasuk dihinakan oleh Allah, yaitu seseorang yang mana dia masuk atasnya di bulan Ramadan, mulai hari pertama sampai habis bulan Ramadan sempurna, ada mendapat daripada ampunannya Allah, maka itu adalah orang yang termasuk daripada dihinakannya.
oleh Allah Ta'ala orang tersebut. Makanya kita di dalam menghadapi Ramadan ini macam-macam bagiannya. Ada 6 macam golongan, di mana golongan ini tadi adalah orang yang benar-benar berpuasa, menggawi puasa di bujur-bujur tujuannya, dijadikannya di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang suci, dijadikannya bulan ini sebagai bulan yang mulia, bulan yang agung, sehingga dan apa-apa yang dapat merusak daripada amalan puasanya maka dihindari. Ini banyak yang dapat merusak dengan amalan-amalan ibadah puasa. Puasanya ada batal, cuma yang batalnya apa adalah pahala puasanya. Nah, pahala puasa yang batal, ini rugi. Apa-apa yang dapat membatalkan daripada puasanya seseorang, ujar Rasulullah SAW, yang dapat membatalkan daripada puasa seseorang tersebut, maka dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wajazin khamsatu asya." Ada 5 perbuatan, yang mana 5 perbuatan ini yukhbitu shauma, yang dapat membatalkan daripada nilai pahala puasa seseorang. Nah, ini kita perlu menjaganya supaya jangan rusak. Apa yang 5 itu tadi? Yang pertama, ujar Nabi mengatakan, yang pertama adalah al-kibru, maka berdusta di bulan Ramadan. Nah, di majlis yang hari bapak dia berdusta, alwai kita ngomongnya contoh begitu berjualan, bapaknya berjualan ini tadi ini ditawar oleh kawan modalnya berbagai sedang baju kena bisa ada daya ini kena kalau pada heran kawan bajunya itu modalnya adalah malah modal modal itu sudah 150 bagian ini dia kesalahan situ ya mulai ini sudah padahal kemarin 50.000 aja. Artinya apa? Sudah ya Pak. Mengajak awal sudah gajak nyari dah 2 kali lipat dah. Kalau mana makan semua puluh yang malah dia lagi. Itu sudah ya. Atau hal-hal lain sama. Bila mana yang memperbuat maka dihapus sudah Allah Taala wilayah pahala puasanya. Nah, kedua nampak wallahu ibah. Nah, memanggil, membicarakan hal-hal yang kada baik dengan orang lain. Nah, ini kada boleh. Lalu yang begitu boleh jadi masjid, boleh dilanggar, bas boleh dilanggar baik di masjid gaya turun, sambil gerunung bermamai memilih sandal. Apa aja lolosnya nah ini jalan mah. Jangan aja lah biar mainnya biar nyaman didengar aja. Nah, itu aja. Mana? Hati nih, jadi anggap biasanya tadi punya kamu benar sebelum nah itu kesana itu juga aja dulu. Nah ini sini itu pulang enggak. Nah ini memang ibahnya aja. Nah ini iya lah. Ada yang kata itu bang sudah kita aja. Yang dianggap biasa-biasa itu tidak masuk juga menyambat daripada kekurangan orang lain. Ada boleh. Ayo dulu kita dapat menyambat lah ulang belum dapat mendengarkan aja. Sama juga boleh kita. Musuh-musuh mendengarkan tidak ucap sendirinya lah. Ini kan baru kumpul teman-teman dengar ada, tukang pandirinya ada, sama keberadaan. Nah ini. Kemudian apa lagi? Wanamimah. Nah, namin bukan pihak benar juga. Maaf lupa orang lain. Betapun dengan Ustaz, apa hukumnya yang ini? Ini tahunnya pulang Ustaz yang lain, namanya ini ayatnya apa? Berbeda ini pendapatnya. Oleh lantaran berbeda, lalu berbeda. Ada yang Ustaz yang ini kayak ini, ayatnya apa? Ustaz sama Ustaz ayatnya di sawungnya bakal lagi. Nah, itu aja. Seharusnya kalau kita bertanya dengan seseorang, andai berbeda daripada pendapatnya, ada perlu kita perdebatkan. Apanya? Maka kita ambil nama menurut hati kita yang pas, itu dipakai. Menghadap pas, jadi dipakai. Nah itu, jangan diatur dua orang. Seseorang yang
keundangan baik di dalam daripada hal yang demikian tadi, di dalam rumah tangga orang lain, di dalam persahabatan orang lain, mengakibatkan hancur oleh lantaran perbuatannya, la yadkhulul jannah an-nar, maka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang berbuat demikian. Biar orangnya beribadah, orangnya berpuasa segala macam, orangnya dermawan, amun kemudiannya adalah malu ke orang lain, maka nanda demikian itu akan sirna dicabut oleh Allah Ta'ala, diakibatkan perbuatan yang dianggapnya enteng padahal membahayakan dengan amal-amal yang berbuatnya tadi. Kemudian apalagi yang dapat menghapus daripada puasa seseorang, yaminul ghumus, bersumpah palsu. Dan yang berikutnya adalah yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang, wan nazru bi syahwati, yaitu memandang dengan syahwat. Nah, hati-hati benar, kita di bulan puasa ini jangan pakai hendak Allah, apalagi kita sore-sore, bersore-sore itu banyak orang olahraga, banyak yang kita lihat, ada yang putih, ada yang hilang, macam-macam barangnya. Kemudian yang berikutnya adalah golongan yang kedua. Golongan yang kedua ini adalah golongan yang tidak puasa. Ada puasa, kenapa? Jadi kalau puasa, sebab golongan yang puasa ini, yang tidak puasa ini, mereka ini merasa ada takamil hatinya. Ada tak? Hatinya itu keras bagaikan batu, panas, hitam pekat bagaikan malam. Punya mata cuma buta, punya telinga cuma kulit. Desi matanya, orang lagi pulang ke masjid, sembahyang tarawih, segala macam, majelis ilmu, tadinya seakan-akan dan engkau matanya itu takkan sudah. Telinganya mendengar nasihat-nasihat, dengar, apalagi nanti dengarnya sudah nyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada pengikutnya. Ini orang yang ini. Ada orang yang ada, ya Allah, ada orang ini. Orang yang demikian ini tadi merasa kenapa datangnya bulan Ramadan itu dianggapnya adalah bulan siksaan. Bulan siksaan, bulan yang mana bulan tersebut membatasi, mengekang dengan keadaannya sehari-hari. Namun ingatlah ya Rasulullah mengatakan apa? Man aftara yawman min Ramadan bi ghairi udhrin, barang siapa yang mana berbuka seharinya nih daripada bulan Ramadan dengan tanpa uzur. Nah, apalagi istilah ada puasa, coba batal. Bagi ada puasa, nampaknya nanti mengatakan lam yudmini anhu sawmud dahri. Maka orang yang tersebut tadi adalah andai ini menggawi puasa setahunan besar mengganti nang sehari ini, maka ada terbalas nilaian pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut tadi. Jadi sehari kita tinggalkannya, kita kena mengandai ibadahnya sampai setahun yang kita gawi tidak ada apa-apanya. Kemudian yang terakhir adalah golongan orang-orang yang berpura-pura puasa. Nah, maka yang berpura-pura puasa deh, mereka menjalankan puasa cuma sekadar untuk melepas kewajiban ibadah puasa saja. Karena ada tujuan yang lain. Kalau kita ada lantaran ini itu sengaja pada mengharap daripada ampunannya Allah, mengharap supaya mendapatkan pahalanya. Ada tak? Sekadar katanya mengawin tadi oleh lantaran kenapa? Lantaran ada terpanggil di hati ini tadi banyak orang kata. Bahkan orang yang berpuasa kalau demikian termasuk adalah dilaknat oleh Allah Taala. Karena apa jadi dilaknat? Ujar Rasulullah SAW mengatakan, Inna ummati lam yujadu ma qamu syahra Ramadan. Bahwasanya beberapa daripada umatku, yaitu Nabi mereka tidak diberi pahala ibadah yang dikerjakan mereka, menggawi amalan, menggawi pekerjaan puasa orangnya seharian cuma ada dapat nilaian pahala. Nada apa itu? Nada demikian itu ditakuni sahabatnya. Mana punya Rasulullah? Ya Nabi Allah,
ma khusruhum. Wahai Rasulullah, kehinaan apa yang mereka perbuat sampai kita mendapatkan nilai yang pahala di sisi Allah. Lalu menjawabkan lagi, man intahaka fihi muharraman aw amila sayyi'atan aw zariba hamdan aw zana. Lalu ujar Nabi mengatakan, barang siapa yang mana yang membuka di dalam bulan Ramadan akan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, atau ia berbuat amal kejahatan, atau ia minum arak, atau ia berbuat zina. Nah, ini kayak apa nih? Menggawi siang orangnya puasa, siang puasa orangnya, tapi bila malam nggak boleh pulang penyakit, maka minum tetap minuman, jadi hidung belang tetap aja, jadi kubu-kubu malam tetap aja. Karena bila siang puasa orangnya, terkadang nampak hati-hati, mohon maaf, nang katujuh, nang apa gawiannya berwarung, jadi jangan suruh-suruh membuka warung, pagi-pagi itu membuka warung, dan membuka warung apa, nang ditutup, bagi sejak lagi nang datang, ada orang itu lah. Nah, itu orang makanan bagi-bagi sejarah datang ada lagi nang lain. Ini Allah setengah badan yang mana kelihatan, kita masuk waktu diharapkan kata boleh. Apa yang bisa pakai? Bila tengah hari itu pakai udah kemana jangan binilai. Ada dia pakainya anak masjid lah. Sebab di masjid itu nyaman juga. Ada ganggu, AC-nya ada, kipasnya nyaman. Ini aja ini. Kita beli ke rumah pindah dulu pulang. Bagaimana itu aja? Untuk bapak aku jangan gini mintip kan. Sakannya baru diintip, kalau aja tadi ada masjid orangnya. Kemana? Kalau dia beli, nah masuk situ bagi sedang kelihatan makan begitu. Nah hari makan, kasihkan makan sebuah liternya kalinya hilang sandal, dikit 6 bini. 6 bini kurangnya kalau untuk ilmu. Ujian 6 bini tidak ngomong lain di sini, menghilangi pahala puasa barang dia sudah hari nanti 6 bini. Nah makanya kita di dalam puasa ini nggak ada bawa anak puasa saling, ada bawa banyak mendong pada awak, dan kemudian menghadap membaca Quran ke, salawat ke, nak kata juga memai, akhir juga memai. Ya Allah, jangan memai ya Allah. Ya ada dia kan di rumah tu, dia tak ada sehari ini di rumah tu ada memai ada rezeki di situ tu, ada ya Allah. Nah, tadi bulan Ramadan ambil dulu, ya Allah, dulu. Jadi ketika dikait tentang pada makan itu mana sih? Kalau ini sandal punya, ada dia, tahu juga. Ada di kaitan ini. Boleh kita melihat kami ini warallah mana sandalnya nabi ini. Tahu itu jadi hilang dalam masjid tadi. Rupanya orang aman juga aja. Kiranya kepingin juga sandal aku tadi aja. Jalan nang ini bagus ngelawat. Cuma kan nyawatin nabi ini kerja beda lah. Mas tentang tengah hari asal dan asal ada masjid aja nanti nek ada aja. Ini juga raja jalan sampai para berbuka. Rumahnya jangan enam sekolah ini. Hari ini nampak makan dan membuka, pokoknya mantap, pokoknya gampang aja dia. Udah harus siapaan. Hanya apa? Diandak membini dibuat tertudung sandal sendiri lagi. Bayi duduk mau buka, ngomong air, bayi mau buka sandal. Hendak sarik kata apa? Ada nggak sarik lagi boleh nih? Tuh nah. Kuliah yang di masjid sandal gede jangan nih patuh aja tengah hari gelap harus salahnya makan pantai boleh terus suara lagi apa nah ini bang kalau buat dia kenapa sebab mengerjakan puasa tadi kita sesungguhnya cuma lantaran terpaksa saja. Orang yang memperbuat demikian melakukan hal-hal daripada kemaksiatan bagi minumannya walaupun pada di siang hari tapi digawinya adalah di malam hari. Itu ujar Rasulullah SAW, wa la'anahu Allah wa malaikatahu fis samawati. Dan nantinya ujar Rasulullah melaknat Allah Ta'ala dan daripada malaikatnya yang mana berada di dalam tubuh lapis langit ila misli minal hawi, yang mana
sampai hingga seumpama daripada Ramadan yang akan datang, maka orang tersebut adalah tetap mendapat laknatnya Allah. Fa in mata fima baina wa baina Ramadan, maka jikalau ia mati di dalam antaranya dan antara daripada bulan Ramadan yang akan datang, maka Rasulullah falaisa lahu indallahi hasanatan, maka tidak adalah bagi orang tersebut di sisi Allah nilai sedikit pun tidak ada pahalanya, kadang pun kebaikan di mata Allah, maka orang tersebut berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tanpa membawa iman. Yang ini dan kita khawatirkan. Maka daripada itu kita gunakan waktu yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan kepada diri kita dengan sebaik-baiknya. Sebab kita ada tahu rahasianya Allah. Di tahun ini kita kaya menggawi berbagai macam daripada kebaikan. Kaya kita berpuasa, tahun yang akan datang belum tentu kita dapat mengerjakan seperti hal yang sama. Maka daripada itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan rahmat maghfirahnya Allah Ta'ala senantiasa diberikannya kepada kita semua, sehingga menyelamatkan kita baik di akhir hayat kita, baik ketika kita berada di kubur kita, bahkan nantinya ketika kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan mendapat rahmatnya Allah. Mungkin ini jangan dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan dan kehilapan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.